Halo semuanya, perkenalkan saya Tinca Olivia Pelabean. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2021. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Desain Media Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis digital, yaitu memaparkan dua contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Jadi saya menggunakan materi pembelajarannya dari KD 3.2 dan 4.2 tentang teks eksposisi. Dan saya menggunakan media yaitu yang pertama PPT untuk menjelaskan materinya dan yang kedua web word wall untuk menguji kemampuan siswa tentang materi tersebut. Seperti yang diketahui, PPT merupakan singkatan dari PowerPoint yang merupakan perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Jadi PPT itu dibuat untuk presentasi lebih menarik dan efektif dengan menggunakan berbagai elemen visual, teks, grafik, gambar, dan media lainnya. Sedangkan web word wall adalah sebuah permainan edukatif daring yang menggunakan konsep word wall di mana peserta didik dapat mempelajari kosakata dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan seperti apa media PPT dan word wall tersebut. Baik, untuk PPT dapat dilihat seperti slide pertama. Itu biasanya ada covernya, kemudian ada judul teks eksposisi. Slide selanjutnya ada tentang pengertian dan struktur teks eksposisi. Lalu ada penjelasan kaidah kebahasan teks eksposisi. Kemudian contohnya, nominalisasi, dan makna. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf eksposisi. Kemudian tips membuat teks. Ada fakta dan opini, menyunting langkah-langkah, meringkas dan langkah-langkah meringkas, mengevaluasi, menilai, mengonversi, mengubah bentuk, langkah-langkah mengonversi teks, dan yang pada slide terakhir itu ada biasanya kata terima kasih ataupun thank you. Cuman karena ini bahasa Indonesia, biasanya digunakan terima kasih. Baik, untuk PPT itu beroperasi dalam bentuk slide di mana setiap slide itu dapat berisi konten yang berbeda. Jadi penggunaannya itu dapat mengatur urutan slide, mengubah tata letak, mengedit teks, memasukkan gambar dan video, serta menerapkan efek transisi untuk membuat presentasi yang dinamis. Jadi PPT itu cocok digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif bagi anak SMA karena yang pertama visualnya yang menarik, yang kedua penggunaan media yang interaktif, yang ketiga kemudahan berbagi dan akses, yang keempat kemudahan penyesuaian, dan yang kelima itu ada kolaborasi dan interaksinya. Itu untuk media PPT. Selanjutnya ini ada media untuk web word wall, yaitu permainan. Di sini saya menggunakan template yang ada pada web tersebut, yaitu benarkan kalimat. Jadi di sini saya sudah menyediakannya. Pada game ini akan diacak beberapa kalimat yang sudah saya sediakan, dan di sini siswa ataupun peserta didik dapat menyusun kalimat tersebut dengan benar. Kata-katanya akan diacak seperti ini. Jika benar, maka secara otomatis akan berubah warna.
seperti yang kita lihat, jika benar urutannya maka akan berubah warna secara otomatis. Nah, jika benar akan ada muncul tanda checklist berwarna hijau dan secara otomatis juga masuk ke slide selanjutnya atau level selanjutnya. Di sini saya cuma membuat 2 level, kemudian kita susun kembali sampai berubah warna. Berarti susunannya benar. Nah, jika permainan selesai, akan terlihat skor, waktu, dan kita ataupun peserta didik dapat melihat dia peringkat berapa dengan memasukkan nama peserta didik tersebut, misalnya namanya adalah Mawar. Enter. Kemudian akan terlihat pada peringkat keberapa dan menit keberapa menyelesaikan permainan ataupun kuis tersebut. Setelah papan peringkat ada juga tampilkan jawaban, jadi peserta didik dapat melihat jawaban yang benar maupun jawaban yang salah. Kemudian dapat memulai lagi jika merasa tidak puas akan hasil yang pertama. Demikianlah pemaparan 2 contoh media pembelajaran berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA menurut saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.